Kita lanjutkan pembahasan Hilyah Thalibil Ilmi. Kemarin kita sudah masuk dalam soal metode belajar. Sekarang sampai di paragraf Ibnul Arabi. Ibnul Arabi al-Maliki rahimahullah berkata, seorang penuntut ilmu hendaknya tidak mencampurkan dua bidang ilmu untuk dipelajari sekaligus. Penuntut ilmu hendaknya mendahulukan belajar bahasa Arab, syair, dan matematika lalu beralih mempelajari Al-Quran. Ibnu Khaldun rahimahullah membantah pendapat ini dengan alasan bahwa pengalaman menunjukkan tidak demikian cara belajar yang benar. Justru yang harusnya didahulukan adalah mempelajari Al-Quran Al-Karim dan menghafalnya. Karena anak-anak selama masih berada di dalam rumah dan penjagaan orang tua akan mudah patuh untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Jika dia telah dewasa, dia akan sulit untuk dipaksa melakukannya. Adapun masalah mempelajari dua ilmu sekaligus, maka ini berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata, sesuai dengan perbedaan tingkat pemahaman dan semangat orang yang menuntut ilmu. Sebagian ulama yang mengajarkan fikih mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, memulai mengajarkan dengan kitab Jadwal Mustaqni untuk pemula dan kitab Al-Muqni untuk penuntut ilmu yang lebih tinggi tingkatannya, guna memahami khilaf atau silang pendapat di dalam mazhab Hambali. Setelah itu, mereka mengajarkan kitab Al-Mughni untuk mengajarkan tingkatan khilaf yang lebih tinggi. Para penuntut ilmu yang berada di tingkatan pemula tidak boleh mengikuti pelajaran di tingkatan yang lebih tinggi agar tidak kebingungan dalam memahami pelajaran. Perlu diketahui juga perbedaan tingkat kecerdasan, pemahaman, kuat lemahnya bakat, dan tajam tumpulnya pikiran para penuntut ilmu. Di daerah kami, setelah melewati tingkatan katatib atau madrasah kecil untuk menghafal Al-Quran, para penuntut ilmu agama yang belajar kepada para masyaikh akan melewati 3 fase, yaitu fase pemula, menengah, dan lanjutan atau pemantapan. Dalam bidang tauhid, buku yang dipelajari adalah Salasatul Usul. Ini yang kita tamatkan dari hari pertama sampai sekitar hari ke-12. Terus Al-Qawaidul Arba, ini yang kita tamatkan kemarin juga setelahnya. Kasyfus Syubhat dan Kitab Tauhid yang merupakan karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dalam bidang tauhid asma wa sifat adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Ini yang kita tamatkan 2022 Ramadan tahun 1443 Hijriah, 2 tahun lalu. Al-Hamawiyah At-Tadmuriyah yang merupakan karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah itu dilanjutkan dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah dan Sarah atau penjelasannya. Dalam bidang nahwu atau gramatikal bahasa Arab yang dipelajari adalah Al-Ajurumiyah, lalu Mulhatul I'rab karya Al-Hariri, Qutun Nada karya Ibnu Hisham, dan Alfiyah karya Ibnu Malik beserta syarahnya yang merupakan karya Ibnu Aqil. Ya, yang belajar sama Ustadz Nadif dan Ustadz Burhan mungkin sebagainya sudah lewati Qadrun Nada sama Alfiyah Ibnu Malik. Kalau di kita rata-rata pakai buku nahwunya karya orang Indonesia, yaitu Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Aceng Zakaria. Rata-rata untuk belajar nahwu dasar di Indonesia, sebagian asatidzah kita mengajarkan itu. Terus dalam bidang hadis, buku-buku yang menjadi rujukan antara lain Al-Arba'in karya An-Nawawi. Ini yang kita tamatkan di sini Ramadan 2022 itu 1443 Hijriah. Jadi tahun 1443 kita tamatkan 2 kitab di sini, yaitu Arba'in Nawawiyah dulu. Setelah selesai dilanjutkan dengan Al-Aqidah Wasitiyah. Waktu itu saya ngajar dari hari 1 sampai 15, kemudian dilanjutkan Ustadz Abu Yaman. Ada yang ikut tahun lalu? 2 tahun lalu? Ya, terus Umdatul Ahkam karya Al-Maqdisi. Ini saya pernah tamatkannya di Chevron dulu.
Di Balikpapan belum. Terus Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, Al-Muntaqo karya Al-Majid bin Taimiyah rahimahullah. ini dulu kita belajar sama Syekh Shalih bin Fauzan hari Sabtu. Al-Muntaqal Akhbar karya Al-Majid Ibnu Taimiyah. Tapi bukan Ibnu Taimiyah yang sering kita dengar, melainkan ini kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terus Hingga akhirnya masuk dalam pembacaan 6 kitab induk. Dalam bidang mustahalul hadis, rujukannya adalah Nukhbatul Fikar karya Ibnu Hajar dan Alfiyah karya Al-Iraqi rahimahullah. cuman untuk bidang ini sangat jarang kita dapati di kajian-kajian umum. Bahkan mungkin belum pernah. Kalau di kajian umum, maksudnya di masjid-masjid. Ini kan mustalah hadis. Biasanya dipelajari nanti di pondok-pondok, ya, terutama di yang akan menjenjang ke kuliah hadis. Adapun di masjid kayaknya ngajarin ini nanti bubar semua. Ya, terus Dalam bidang fikih, diantaranya Adabul Masyi ilas Sholah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Zadul Mustaqni karya Al-Hijawi dan Umdatul Fikih, lalu Al-Muqni untuk mempelajari khilaf atau silang pendapat dalam mazhab, dan Al-Mughni untuk mempelajari khilaf yang lebih tinggi. Ketiganya adalah karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Dalam usul fikih, kitab yang dipelajari adalah Al-Waraqat karya Al-Juwaini rahimahullah. Kemudian Raudatun Nadir karya Ibnu Qudamah rahimahullah. Al-Warqat ini saya dulu tamatnya dari kajian Ustadz Aris Munandar. Tapi untuk diajarkan ke ikhwah baru satu buku, yaitu Al-Usul min Ilmi Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun Waraqat ini kalau di ikhwan umum nampaknya agak susah karena dia bentuknya seperti bait-bait syair, ya, atau nazm. Terus dalam bidang faraid adalah kitab Ar-Rahabiyah bersama syarahnya dan Al-Fawaid Al-Jaliyah. Dalam bidang tafsir, kitab rujukannya adalah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. ya, kalau di juz 30 biasanya asatidzah kita pakai karyanya Syekh Utsaimin. Dalam bidang usul tafsir yang dipelajari adalah Al-Muqaddimah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam Sirah Nabawiyah, buku rujukannya adalah Mukhtasar Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang asalnya adalah karya Ibnu Hisham. Begitu juga kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam bahasa Kalau untuk pemula sebaiknya tidak Zadul Ma'ad tapi Mukhtasar Zadul Ma'ad. Dulu kita pelajari ini sama Syekh Shalih bin Fauzan. Pakai yang Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kalau Sirah Nabawiyah yang mungkin salah satu yang paling recommended adalah karyanya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu Ar-Rahiqul Makhtum, yang dahulu memenangkan sayembara penulisan Sirah Nabi, ya, internasional. Di Indonesia saja terjemahannya itu berbagai penerbit. Terus dalam bahasa Arab, penuntut ilmu dapat mempelajari syair-syair seperti dalam Al-Mu'allaqat As-Sab dan membaca Al-Qamus karya Fairuz Abadi rahimahullah. Para penuntut ilmu juga membaca dengan cepat kitab-kitab yang panjang dan tebal seperti kitab sejarah dan tafsir karya Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir. Mereka juga fokus mengkaji karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagaimana mereka juga mempelajari kitab-kitab para ulama terkemuka dalam dakwah dan fatwa, terutama tulisan-tulisan mereka di bidang akidah. Demikianlah dahulu waktu para penuntut ilmu sangat padat dengan kegiatan Demikianlah dahulu waktu para penuntut ilmu sangat padat dengan kegiatan belajar dan majelis ilmu, mulai dari setelah sholat subuh hingga lewat sholat waktu duha. dan tiap hari. Kalau kita kan biasanya Sabtu Ahad aja sama Ramadan. Kalau di dulu, ya, para penuntut ilmu betul-betul belajar
mulai dari subuh sampai duha. Kita pernah dengar ceritanya Syekh Muhammad Al-Khudari, salah seorang dosen tafsir di King Saud University. Ya, waktu beliau mengisi kami kajian orang-orang Indonesia di sana, beliau bilang kita dulu belajar kepada Syekh bin Baz mulai dari habis subuh sampai duha. Nanti setelah duha baru kemudian beliau pulang. Di sana sudah banyak orang-orang fakir ngantri mau minta bantuan. Nanti kalau zuhur beliau jamu orang-orang penting dan sekaligus orang-orang fakir. Ya, kegiatan belajar sama beliau dahulu seperti itu. Sedangkan kita di zaman sekarang karena kita banyak pekerjaan, ya, sehingga mau bikin kajian subuh di hari kerja agak susah. Bukan agak susah, bukan agak susah. Kecuali di UGM, di sekitaran UGM, karena mahasiswa, atau di Yogyakarta karena banyak mahasiswa, sehingga bikin kajian mulai dari subuh, hari apapun banyak aja orangnya. Nah, terus Mereka kemudian melakukan qailullah atau tidur siang sejenak hingga menjelang sholat zuhur. Qailullah. Mereka kemudian melakukan qailullah atau tidur siang sejenak hingga menjelang sholat zuhur. Setiap selesai sholat 5 waktu diadakan kajian. Ya, dan qailullah ini sunnah. Tidur siang sejenak jelang zuhur itu termasuk sunnah. Ya. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqilu. Atau sebagaimana disebutkan Nabi SAW, tidur siang sejenak jelang zuhur karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Dan yang dimaksud tidur siang jelang zuhur, bukan tidur siang habis zuhur sampai asar. Itu panjang. Nah, terus Mereka menyimaknya dengan adab yang baik, penuh penghormatan dan kemuliaan diri, baik dari sisi guru maupun murid, dengan mengikuti manhaj atau metode salafus soleh rahimahullah. Itulah kenapa mereka dahulu mampu meraih ilmu dan banyak sekali dari mereka yang menjadi tokoh dalam bidang ilmu agama. ya, Masya Allah ya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Itulah kenapa mereka, para penuntut ilmu di zaman dahulu, di bawah bimbingan para masyayikh, mampu meraih ilmu dan banyak sekali dari mereka yang jadi tokoh agama. Adapun kita di zaman sekarang untuk menjadi tokoh agama sangat sulit, kecuali melalui proses pondok, kuliah. Zaman dahulu orang mulazamah saja, tidak di pondok, tidak kuliah, banyak mereka yang jadi tokoh agama. Ya. Kita dulu gini, maksudnya teman-teman bukan dalam rangka apa-apa ya. Kita dulu belajar kepada ustadz-ustadz di Jogja, seperti saya, Ustadz Abdul Tuasikal, Ustadz Aminur Baiz, Ustadz Rehanul Bahrain, ada Ustadz Amrul Akadinta. Banyak asatidzah yang sekarang ini yang muda-muda, bahkan yang basicnya itu seperti kami, teknik. Tapi bisa jadi karena kesabaran menuntut ilmu bersama beliau yang kita itu belajar betul-betul belajar kitab gitu. Karena dahulu kita tidak mengenal kajian tematik apalagi daurah kecuali mungkin 2 tahun sekali. Dulu kita daurah itu kalau ada masyayikh saja, atau kalau ada ustadz-ustadz pulang dari Madinah hanya untuk liburan, baru ada daurah. Kalau kita di zaman sekarang kan banyak IO, banyak panitia kajian. Jadi kalau mau dibikin kajian tematik tiap minggu bisa, daurah tiap minggu bisa kalau zaman sekarang. Banyak yang mau sponsori, banyak yang mau kerja, apalagi di situ tahu ada kotak infaknya. Tinggal kasih ustadznya mukafa 5 juta, sisanya bagi-bagi ke panitia. Nah, dan itu salah satu yang jadi fenomena kalau di Jakarta. Di zaman dahulu kita tidak mengenal yang seperti itu. Kita betul-betul duduk mulazamah, semuanya buka kitab. Jadi kalau ngelihat kajian salafi daerah Jogja, ini anak-anak teknik tapi bisa baca kitab. Makanya banyak yang bisa jadi ustadz. Begitu. Adapun di zaman sekarang ya susah. Kadang-kadang kita mau buka kitab, masalahnya jamaahnya banyak yang tidak ngerti.
Kalau kita mau buka kelas nahwu, masalahnya pas pendaftaran pertama 50 orang, baru pertemuan ketiga 20 orang, pertemuan kelima 10 orang, pertemuan ketujuh 3 orang. Dan belum pernah ada ustadz di Balikpapan bikin kajian bahasa Arab jumlah akhir setengah dari jumlah awal. Belum pernah setengahnya. Paling hanya 10%. Coba ustadz siapa yang pernah bikin kajian tamat sampai habis? Yang jumlahnya depan sama belakang itu 50%-nya lah, nggak ada. Ya. Saya pernah bikin dahulu 2015 Al-Muyassar fil Ilmin Nahwi, bikin Tadrib Du'at. Yang daftar itu 37. Kita bikin di bulan Ramadan tahun 2014. Seleksinya mulai dari 2014 di bulan Ramadan. Setelah Ramadan mulai kajiannya. Bikin kelas bahasa Arab 37 orang. Tamat tahun 2016 hanya 11 orang. Tapi udah bagus. Karena 11 orang. Adapun yang lain biasanya baru 10 halaman bubar kajiannya. Ya, ini tamat tapi hanya 11 dari 37. Dari 11 ini yang saya yakin bisa ngajar itu mungkin hanya 7. Ya, karena sisanya ada juga yang tertatih-tatih tetap mau tamat tapi setiap kali diuji nggak bisa-bisa. Di antaranya adalah salah seorang akhwat yang sekarang mengustazahkan diri. Ya. Angkat diri jadi ustazah atau diangkat oleh yang di bawahnya. Saya bilang tidak ada dari kita dulu yang mengangkat diri jadi ustaz atau diangkat jadi ustaz oleh orang yang lebih bodoh dari dirinya. Yang ada itu diangkat oleh orang yang lebih tinggi, direkomendasikan untuk mengajar. Ya. Yang tertatih-tatih mau jadi ustazah, nggak bisa. Harus diuji dulu. Mungkinkah kita kembali kepada metode belajar yang asli dengan mengkaji kitab-kitab mukhtasar yang terpercaya menjadi rujukan, bukan sekedar dari buku atau catatan umum, dengan menghafalnya, bukan sekedar mencukupkan diri dengan memahaminya yang selama ini dianggap cukup, sehingga akhirnya para penuntut ilmu hilang dari kegiatan belajar tanpa hafalan dan tanpa pemahaman. Kalau sekarang kita pertanyakan, mungkinkah kita kembali kepada metode belajar yang asli dengan menggunakan kitab dan tidak lagi hanya daurah tematik? Kalau ikhwan kebanyakannya memang lebih suka yang tematik. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya itu effortless. Tinggal duduk, ketawa karena kadang-kadang ada lucunya. Nggak ada yang perlu dicatat karena nggak bisa dicatat. Ya. Atau kalau mau dicatat setengah mati. Ya. Apalagi memang yang sebagian asatidzah kita kalau berbicara ngalur ngidul dalam daurah, tidak ada yang bisa dicatat. Berbeda dengan kitab. Kitab nggak perlu dicatat, antum tinggal kasih pena, kasih stabilo, memberikan catatan-catatan yang ringkas yang diperlukan, contoh-contoh yang dibutuhkan. Makanya orang-orang yang kebanyakan jadi asatidzah itu yang lahir dari kajian kitab, bukan dari kajian tematik. Jarang ada yang jadi asatidzah lahir dari kajian-kajian tematik. Lanjut. Mungkinkah kita kembali dalam proses belajar yang bersih dari kepalsuan, cacat yang tercela, dan kekacauan, serta kembali kepada metode para salafus soleh? Allah musta'an, hanya Allah tempat meminta pertolongan. Al-Hafiz Utsman bin Kharazat wafat tahun 282 Hijriah rahimahullah berkata, Yahtaju sahibul hadis ila khamsin, fa in udimat wahidatun fahiya naqs. Yahtaju ila aqlin jayyidin wa dinin wa dhabtin wa hadaqatin bisana'ati ma'a amanatin tu'rafu min. Seseorang yang mempelajari hadis membutuhkan 5 hal yang jika salah satunya hilang, maka akan menjadi kekurangan pada dirinya. Ya. Seorang penuntut ilmu, apalagi yang di bidang-bidang tertentu, bidang-bidang spesifik seperti hadis, butuh 5. Kalau hilang 1, maka itu kekurangan. Apa saja? 1. Kecerdasan. 2. Agama yang baik. 3. Hafalan yang baik. 4. Kecakapan di bidangnya. Dan 5. Sifat amanah yang dikenal ada pada dirinya. Az-Zahabi menimpali perkataan. Kita bayangkan kalau seandainya
Ada seorang penuntut ilmu, bahkan dia misalnya S1 hadis, atau dia ini jadi seorang ustadz yang sering mengajarkan hadis. Masya Allah dari sisi kecerdasan. Oke, dia dapat nomor 1. Masya Allah hafalannya bagus. Dia kalau ngajar hadis-hadisnya disebut semua. Bahkan dia bisa sebutkan riwayat ini nomor sekian. Ayat ini letaknya di kanan di kiri. Dia punya kecerdasan, dia punya hafalan. Ya. Tapi misalnya dia tidak punya sifat amanah. Ya. Seperti apa sifat amanah? Misalnya dia pegang uang umat, bikin donasi pembangunan sumur, rekeningnya nomor pribadi, laporannya ndak tahu kemana, sumurnya nggak jadi, entah berantah, entah ada di mana itu sumur yang dimaksud. Ya, maka itu adalah sebuah kekurangan pada dirinya. Di luar dari kecerdasan dan hafalan, ketika mengumpulkan donasi dengan rekening pribadi tidak ada laporan, itu menjadi tanda tanya besar. Orang ini sebenarnya layak tidak untuk diambil ilmunya. Terus Az-Zahabi menimpali perkataan Kharrazat di atas, al-amanatu juz'un min ad-din wad-dhabtu dakhilun fi ad-dhiqqa. Falladhi yahtaju ilayhi al-hafiz ay yakuna taqiyan, dhakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan, hayyan, salafiyan. amanah adalah bagian dari agama dan hafalan adalah bagian dari keahlian. Yang dibutuhkan oleh seorang hafiz atau ahli ilmu adalah ketakwaan, kecerdasan, keahlian dalam bidang nahwu dan bahasa, berbudi luhur, pemalu, dan bermanhaj salaf. Ngomong-ngomong ada kata-kata bermanhaj salaf, ini dikomentari oleh Az-Zahabi, menunjukkan bahwa manhaj salaf bukan dibawa dari zamannya Ustadz Yazid dan Ustadz Abdul Hakim. Karena dahulu ada tudingan salaf ini baru muncul belakangan, saat mulai bermunculan orang-orang seperti Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kita katakan kata-kata ini Az-Zahabi itu kata-kata salafi atau istilah ini bahkan dikenal dari zaman dahulu. Di antaranya pernah dilontarkan beberapa kali oleh Imam Az-Zahabi. Bukan cuma di perkataan ini, ada perkataan yang lain beliau tentang Ad-Daruqutni kalau tidak salah. Beliau mengatakan, dan Ad-Daruqutni itu seorang salafi. Nah, lanjut. Poin baru, Ustaz. 15. Poin 15, menimba ilmu langsung dari guru. Di antara metode belajar adalah menimba ilmu langsung dari guru. Bukan cuma sekedar membaca buku atau sekedar menonton video. Teman-teman pasti kebanyakannya begitu. Tidak mungkin tidak. Saya bukan bermaksud menuding, tapi memang itu kenyataannya. Kebanyakan dari kita ketika ditanya belajarnya dari mana, lebih banyak didominasi dengan menyimak video ketimbang hadir di kajian. Ya, kajian berapa kali dalam satu minggu? Dan satu kali kajian berapa banyak durasinya? Apalagi sejak wafatnya Al-Ustadz Abdurrahman rahimahullah. Banyak yang mengaku saya ini sudah futur, sekarang jadi saya belajarnya hanya dengan menyimak video. Anda tidak bisa dapat ilmu kecuali langsung dari guru. Sulitnya adalah sebagian guru menjadi musuh Anda. Ya. Lanjut. Pada dasarnya, menuntut ilmu itu adalah dengan cara talaki dan talqin, yaitu bertatap muka dengan guru dan mendengar langsung dari ucapannya atau dikte, bukan dengan sekedar membaca tulisan atau buku Atau video. Karena ilmu yang didapatkan dari cara pertama dapat dinasabkan kepada seseorang, sedangkan yang kedua adalah belajar dari benda mati yang engkau tidak bisa menasabkan ilmu kepadanya. Pada dasarnya tuntut ilmu itu dari talaki dan talqin. Talaki yakni maksudnya tatap muka. Ditalqin maksudnya mendengarkan ucapan dari guru. Adapun membaca buku, kemudian hanya sekedar melihat di HP, di YouTube, potongan-potongan video, maka cara yang seperti ini pertama antum tidak akan bisa dapatkan secara utuh. Kadang-kadang itu hanya potongan, yang potongan itu kadang-kadang demi mempercepat durasinya dihilangkan dalil-dalilnya.
Seperti baru-baru ini saya bikin video tentang tidak bolehnya iktikaf di musola hotel-hotel depan Masjid Al-Haram. Ya. Ada yang bertanya-tanya, bahkan ada yang semi protes. Oh, kok banyak kok yang sholat di situ? Kenapa kok tidak boleh iktikaf di situ? Ya. Saya bilang, antum silakan cari fatwa para ulama. Oh, kenapa Ustaz tidak masukkan saja di videonya? Ya karena ngejar durasi. Karena kalau saya bikin semuanya nanti jadi 10 menit. Kalau jadi 10 menit orang baru lihat durasi saja tidak mau nonton. Makanya saya bikin langsung ringkasan. Nah kalau hanya mendapatkan dari video-video cari ilmu, maka biasanya minim dalil. Dan kalau kita hanya dari buku, maka kita menisbatkan diri pada benda mati. Masa ditanya, kamu dulu belajarnya dari siapa? Dari buku Hilyatul Ilmi. Siapa gurumu? Buku Hilyatul Ilmi. Tidak bisa. Adapun kepada guru langsung kita bisa menasabkan diri. Saya muridnya Ustadz Fulan. Saya muridnya Syekh Fulan. Terus? Ada pepatah yang mengatakan, Man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdah. Barang siapa memasuki ilmu sendirian, niscaya akan keluar sendirian. Artinya, siapa yang mencari ilmu tanpa guru, maka pencariannya akan berakhir tanpa ilmu. Siapa yang memasuki ilmu sendirian, keluar sendirian. Maksudnya, siapa yang belajar sendiri, maka dia tidak akan punya teman, yaitu guru. Tidak bisa dikatakan, oh dia ini belajar dari guru fulan, karena belajar sendiri. Terus? Ilmu adalah keterampilan dan setiap keterampilan membutuhkan orang yang ahli. Karenanya dalam menimba ilmu dibutuhkan seorang guru yang mumpuni atau ahli. Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata ketika menyebutkan biografi Ali bin Ridwan Al-Misri, dia tidak mempunyai guru. Dia lebih sibuk menyadur ilmu dari buku, bahkan mengarang buku tentang cara belajar dan menimba ilmu dari buku atau cara belajar otodidak yang diklaimnya lebih baik daripada belajar dari guru. Ini pendapat yang keliru. Ada orang namanya Ali bin Ridwan Al-Misri. Kalau kita lihat Al-Misri, mungkin dia ini orang Mesir. Kata Az-Zahabi, orang ini tidak punya guru. Dia lebih sibuk nyadur ilmu dari buku, lalu bikin buku. Ya. Dan berapa banyak orang yang hanya belajar dari buku, malah lebih banyak salahnya. Contoh, ada buku, di antaranya buku ini, Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar bin Jabil Al-Jazairi. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh beberapa penerbit. Di antara penerbitnya namanya penerbit Darul Falah. Ya, salah satu penerbit bermanhaj salaf yang sudah lama. Saya pernah baca yang terbitan Darul Falah ini, waktu bab kurban, di bagian kurban tentang terlarangnya atau dilarangnya orang yang akan berkurban untuk mengambil rambut dan kukunya. Teman-teman paham ini ya, bab ini? Orang yang akan berkurban dilarang apa? Memotong rambut dan kuku, mulai dari masuknya tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan sampai dengan jadi sembelih korban. Tadi ada yang bilang tanggal 10. Jadi yang benar sampai kapan? Sembelih korban. Sampai setelah salat Id, sampai kurbannya dipotong, sampai pelaksanaan kurban, sampai tanggal 10. Tahu berapa? Yang benar? Sampai dipotong hewan kurban. Kurbannya siapa? Kenapa kok bukan sampai tanggal 10? Karena kurban bisa jadi orang melaksanakannya di tanggal 11, 12, 13. Jadi sampai dengan hewannya disembelih. Maka kalau misalnya dia kena giliran, Bapak masih hari tanggal 12 ya, maka dia tidak boleh potong rambut atau kuku sampai dengan, ya pokoknya sampai tanggal 12 sampai hewannya disembelih. Jadi jangan bilang sampai tanggal 10.
Kan bisa jadi hewannya baru disembelih tanggal 11. Nah, dan kalau misalnya kalau dia disembelihnya malam, kan misalnya ada satu masjid sapinya ratusan, kambingnya ratusan. Kemudian ini sudah berjam-jam nggak habis-habis sampai malam. Nah, kalau sudah ganti malam tanggal berapa berarti? Tanggal 11. Ya. Nah, di situ dikatakan di terjemahan itu dilarang memotong rambut dan hewannya si kurban. Dilarang memotong rambut dan kukunya si hewan. Kalau hewannya kambing, kayak apa tuh potong kukunya kira-kira? Berarti jenggotnya si kambing yang tidak boleh digunting. Jadi dia menerjemahkan rambutnya ini dikembalikannya ke hewan. Padahal harusnya ke siapa? Ke si pengkurban, bukan si hewannya. Meskipun memang ada sebagian ulama yang berpendapat yang dilarang itu potong rambut si hewan. Tapi yang dimaksud oleh Syekh Abu Bakar bukan itu. Ya. Tapi ini contoh, kalau kita hanya sekedar belajar dari buku, bukan dari guru, apalagi hanya terjemahan, dan tidak mau belajar bahasa Arab, nanti kita akan dapati, ya ilmu kita hanya sebatas ilmunya penerjemah. Bukan ilmunya si syekh. Ya. Paham nggak ilmunya penerjemah? Kan kitab aslinya Minhajul Muslim. Diterjemahkan misalnya, Ustadz Agus. Antum baca bukunya Ustadz Agus, terjemahannya. Pertanyaannya, ilmunya siapa yang antum ambil? Ustadz Agus, bukan Syekh Abu Bakar. Kenapa? Karena itu sudah hasil terjemahan. Gitu. Seperti antum sekarang ini belajar intisari al-kitab ini, antum mengambil ilmunya Mufli. Kan ini terjemahannya saya. Bukan ilmunya Syekh Bakar semata. Karena kalau sampai saya salah menerjemahkan, salah yang ada di sini, ya inilah ilmu yang sampai kepada antum. Jadi gimana Ustaz? Ya kalau bisa ikut kelas bahasa Arab supaya nanti ada tahap di mana antum tidak lagi belajar dari terjemahan. Ini kan hanya sekedar memudahkan. Ya. Nah Ustaz, kenapa Ustaz nggak pakai yang bahasa Arab saja? Kita dengerin aja bahasa Indonesianya dari Ustaz. Jawabannya, antum pakai buku ini aja, kadang antum ngantuk. Dan sudah tidur. Apalagi cuman dengerin, nggak nyimak apapun. Dulu saya pernah bawa Ustadz Abdurrahman ngisi di kajian di PTHR. Ustadz Abdurrahman mencampur-campur. Ya, beliau rahimahullah mencampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Setelah pulang saya diprotes sama ibu-ibu. Tolong Ustadz untuk minggu depan Ustadznya ganti aja, jangan nyanyi lagi, pusing. Padahal ini ideal. Tapi bagi sebagian orang pusing mendengarkan bahasa Arab Indonesia. Ya. Antum mendengar Ustaz Burhan. Kan beliau kadang-kadang misalnya menggunakan yaitu itu beliau pakai bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya yaitu? Ai. Beliau katakan, misalnya beliau ngomong, ketika di zaman gini ribuan biografi anu. Ai, apa itu ai? Ai apa? Yaitu maksudnya, maknanya. Orang yang tidak terbiasa, apa sih? Apa sih? Terus. Gitu. Ya, padahal itu yang ideal. Memang selayaknya begitu. Ya, tapi ketika sebagian orang diajak untuk belajar dengan bahasa Arab, mereka bingung. Setelah itu mundur. Mereka bilang lebih enak Ustadz yang soalnya itu enak, lucu-lucu. Yang dicari yang simple dan lucu, yang effortless tadi itu. Terus? Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, di dalam buku terdapat banyak hal yang menghambat ilmu dan pemahaman. Di dalam buku banyak yang justru menghambat ilmu. Apa itu? Yaitu tidak terdapat pada seorang guru seperti salah baca yang kerap terjadi karena kemiripan huruf saat tidak dilafalkan. Ya. Salah baca yang kerap terjadi karena miripnya huruf kalau tidak dilafalkan. Lihat catatan kaki nomor 23. Coba dibaca. Seperti kemiripan antara akbar, maha besar, dan akbar atau gentong,
Begitu pula zina atau seks yang haram dan zina atau perhiasan. Banyak contoh kemiripan huruf seperti ini, namun jauh berbeda artinya. Ya. Contohnya akbar. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Allahu akbar, Allah gentong. Beda akbar dengan akbar. Ya. Makanya salah juga ketika ada sebagian anak-anak saya bilang, habis azan kan di kajian Sabtu, habis isya saya, coba sini. Tadi kan kamu yang azan. Coba diulang, Ustaz mau dengar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, panjang. Nah, itu kesalahannya. Karena kalau akbarnya panjang, apa jadi? Gentong. Bisa juga zina dengan zina. Zina itu seks yang haram. Zina itu artinya perhiasan. Manajemen kalbu sama kolbu. Kalbu apa? Kalau bahasa Arab anjing. Kolbu ya. Maksudnya jadi manajemen anjing. Terus? 2. Kesalahan karena pandangan mata yang terpalingkan oleh sesuatu. Kesalahan pandangan mata. Saat kita baca itu kadang-kadang misalnya lompat. Nanti ada Tuma Al-Hakim. Yang kemarin saya bilang, Tuma itu suka baca buku, ngajarnya dari buku, belajarnya dari buku. Ya, lalu kemudian suatu hari dia baca hadis habbatus sauda, jintan hitam, kena titik, kena kotoran di dekat situ. Jadinya titiknya bukan 1 tapi 2. Lalu dibacanya hayyatus sauda, artinya ular hitam. Jadi dia ngomong sama orang-orang mau cari obat, obatnya ular hitam. Padahal makan ular hukumnya apa? Haram. Malah orang disuruh berobat dengan yang haram. Ya. Kenapa ular haram dimakan? Masih ingat kaidah yang di usul salasah? Yang hari keberapa itu? Apa kaidahnya? Hewan yang sunnah dibunuh, haram dimakan. Hewan yang haram dibunuh, Mas antum nggak datang kan? Ya. Coba tebak. Hewan yang sunnah dibunuh, halal atau haram? Haram. Hewan yang haram dibunuh, sunnah katanya. Hewan yang sunnah dibunuh, haram dimakan. Berarti hewan yang haram dibunuh, sunnah dimakan. Kalau makannya aja sudah membunuhnya, ya, berarti haram dimakan. Hewan yang sudah dibunuh, haram dimakan. Hewan yang haram dibunuh, haram dimakan. Contoh yang sudah dibunuh, ular. Maka haram makan ular. Ada orang berobat pakai empedu kobra. Ya. Hewan yang sudah dibunuh, cicak. Maka tidak boleh makan misalnya rica-rica, cicak, asam manis. Terus? 3. Kurangnya pengalaman dalam i'rab. Kurang pengalaman dalam i'rab. Apa itu i'rab? Catatan kaki. I'rab adalah gramatikal bahasa Arab terkait perubahan bunyi akhir kata karena adanya amil yang memasukinya dan menghasilkan perubahan fungsinya di dalam kalimat. Ya. Ini gak bisa dijelaskan panjang lebar. Nanti kalau ikut kelas nahu baru paham. Ya, kalau antum ganti dhammah beda nanti dengan fathah. Saya contohkan waktu di al-usul tsalatsa. Ada kata-kata bukan di usul tsalatsa. Di mulia dengan mana salaf. Wa kallamallahu Musa takliman dengan wa kallamallaha Musa taklima. Ya, Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar berbicara. Kemudian ada orang memplesetkannya, menggantinya karena menolak sifat Allah berbicara. Mereka bilang yang bicara itu bukan Allah tapi Musa bicara kepada Allah. Maka harokat dhammah diganti jadi fathah. Terus? 5. Penulisan sesuatu yang sebenarnya tidak terbaca. 6. Yang keempat, kesalahan i'rab yang terlanjur tertulis.
Keempat, kesalahan i'rab yang terlanjur tertulis. Ya. Kadang kita dapati ada sebagian buku i'rabnya salah. Lalu penerjemahnya juga nggak terlalu pandai. Lalu dia menerjemahkan dengan i'rab yang sudah salah. Jadilah terjemahan yang salah. Terus? 5. Penulisan sesuatu yang sebenarnya tidak terbaca. 6. Pembacaan sesuatu yang sebenarnya tidak tertulis. Kadang kita menulis sesuatu yang tidak terbaca. Ada tertulis sesuatu tapi tidak terbaca. Kadang membaca sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, misalnya nambahkan sendiri saat membaca. Terus? 7. Mazhab atau metodologi fikih sang penulis. Kalau kita ikuti hanya buku, kadang kita ini mengikuti mazhabnya penulis. Anggaplah penulisnya Syafi'i. Kebetulan dia menerjemahkan buku yang buku itu ditulis oleh penulis yang mazhabnya Hambali. Karena dia kurang setuju dengan tarjihnya si penulis, akhirnya si penerjemah ini bikin catatan kaki. Namun pendapat yang lebih benar adalah ini. Sehingga tidak sesuai dengan maksudnya si penulis yang asli. Berubah menjadi maksudnya si penerjemah. Terus? 8. Kutipan yang fatal. 9. Penyambungan bacaan oleh si pembaca pada ungkapan yang harusnya berhenti. Ya gara-gara salah koma misalnya. 10. Penyebutan istilah-istilah di dalam bidang ilmu tertentu, bahasa asing yang tidak diterjemahkan oleh penulis, dan berbagai kendala lain. Ya. Coba dibaca catatan kaki 25. Catatan kaki nomor 25. Saat menulis buku, banyak istilah yang harus disebutkan apa adanya dan tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Misalnya berbagai istilah dalam ilmu hadis. Ya. Tadi yang ke-10 kendalanya adalah kadang ada istilah dalam bidang ilmu tertentu. Di mana istilah bidang ilmu tertentu ini kalau diterjemahkan malah kacau nantinya. Ya. Ilmu mustalahul hadis, yaitu ilmu mustalah hadis, tidak usah diganti lagi dengan ilmu istilah-istilah yang berkenaan dengan kepanjangan. Ya. Hadis hasan gharib misalnya, tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa, misalnya hadis ini diriwayatkan oleh ini dan Syekh Fulan menilai hadis ini adalah hadis yang baik tapi asing. Ya. Malah membingungkan kalau diterjemahkan hadis hasan gharib ini menjadi bahasa Indonesia. Maka ada istilah tertentu pada bidang ilmu tertentu yang tidak bisa diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan malah kacau. Ini kekurangannya kalau kita hanya belajar dari buku, apalagi buku terjemahan. Terus? Semua ini menghambat pemahaman yang benar terhadap ilmu yang dipelajari. Seorang penuntut ilmu dapat lebih mudah mengatasi kesalahan pemahaman karena hal-hal di atas jika ia membaca buku tersebut dengan bimbingan seorang guru. Kalau kemudian kita timbul pertanyaan, lalu jika ada banyak kendala seperti ini, lalu ngapain kita belajar dari buku? Jawabannya bukan antum dilarang belajar dari buku, tetapi antum disuruh belajar buku tapi di bawah bimbingan guru. Terus? Kita juga bisa melihat dalam ribuan biografi orang-orang berilmu di berbagai zaman, berbagai negeri dan berbagai bidang. Disebutkan guru-guru dan murid-murid mereka sampai ada yang memiliki ribuan guru. Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "Kana hadzal ilmu kariman yatalaqahu ar-rijalu bainahum, falamma dakhala fil kutubi dakhala fihi ghairu ahli." Dahulu ilmu agama ini mulia. Orang berilmu saling mengajarkan satu sama yang lain. Dulu ilmu agama ini mulia karena yang berilmu satu sama yang lain saling mengajar. Lalu saat ilmu mulai tertuang dalam buku-buku, orang-orang yang bukan ahlinya ikut-ikutan masuk atau angkat bicara. Saat ilmu sudah mulai tertuang dalam buku, kalau dulu kan ilmu itu talqin, tatap muka, didikte, dengar, dihafal, langsung. Begitu ilmu itu mulai ditulis dalam buku, dikarang, lama-kelamaan orang bisa baca buku, lama-lama tiba-tiba yang tidak mengerti ikut ngajar. Berbekal buku, ngajar dengan pemahamannya sendiri. Ya, kita dapati ada sebagian dai-dai yang mereka tidak belajar misalnya ilmu tentang usul tafsir.
kaidah-kaidah tafsir. Tidak belajar kaidah-kaidah tafsir, terus kebetulan terjemahan Ibnu Katsir sudah banyak. Akhirnya ngajar tafsir, pakai buku terjemahan tafsir Ibnu Katsir. Tapi dia tidak paham, misalnya tidak paham apa itu nasikh mansukh. Ya. Tidak paham tentang nasakh. Tidak tahu ayat nasikh dan tidak tahu ayat mansukh. Ya. Kemudian dia karena tidak mengerti tentang kaidah-kaidah tafsir, ngajar lantaran sudah tertuang tafsir Ibnu Katsir dalam buku terjemahan. Akhirnya dia menerjemahkan atau dia menafsirkan ayat dengan pemahamannya sendiri. Hingga manakala sudah tertuang ilmu dalam buku, yang bukan ahlinya ikut bicara dan ikut mengajar. Ada pepatah yang mengatakan, "Man lam yushafih aliman bi isulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhunun." Siapa yang tidak mendengarkan dasar-dasar ilmu langsung dari lisan seorang guru, maka keyakinannya dalam memahami hal-hal yang sulit hanyalah dugaan semata. Ya. Siapa yang tidak mendengarkan atau tidak menyimak dari seorang guru tentang dasar-dasar ilmu, maka kalau dia memahami hal-hal yang sulit, maka keyakinannya sebenarnya hanya dugaan, bukan yakin, tapi dugaan. Teman-teman bisa bedakan antara yakin dengan dugaan? Anak-anak, siapa yang tahu presiden kedua Indonesia? Saya, Bu. Ya, Dodi, siapa? Megawati? Iya, salah. Ya. Tapi dia bilang, saya tahu. Berarti dia ini jahil. Karena dia tidak tahu tapi bilang tahu, makanya ngomongnya salah. Ya, salah ya. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Jumadi. Kalau nggak salah Soeharto. Betul atau tidak? Betul. Tapi dia bilang kalau nggak salah. Berarti dia ini bukan ilmu, tapi menduga-duga. Kalau nggak salah itu Soeharto. Ya. Berarti ya bagus Jumadi ya. Tapi masih ragu-ragu ya. Ada yang yakin? Saya, Bu. Ya, silakan Dedi. Soeharto. Kau tahu? Tahu dari mana? Saya hidup di zamannya. Oh ya. Tapi kok kamu masih SD? Oh, udah naik kelas 20 tahun. Nah, ini betul, ini ilmu. Karena dia betul dan sesuai kenyataan. Tidak pakai kalau tidak salah. Nah, kalau ada orang tidak menggunakan dasar ilmu, maka kalau dia memiliki suatu keyakinan tentang hal yang sulit, maka itu jadinya bukan ilmu, bukan yakin, tapi apa? Hanya dugaan. Mungkin dia sebenarnya, oh hukumnya itu begini-begini, tapi dalam hati itu ragu juga. Benar gak sih? Saya cuma karang-karang aja sebenarnya. Syair yang paling sering disenandungkan oleh Abu Hayyan berbunyi, yadunnul ghamru annal kutubu tadi akhafahmi, ini apa? Akhafahmin idrakil ulumi wa ma yadri al jahulu bi anna fiha ghawamidu hayyarat aqlal fahimi. Banyak yang menyangka bahwa buku bisa memberikan petunjuk kepada orang cerdas untuk menguasai ilmu. Tapi orang bodoh itu tidak tahu bahwa di dalam buku ada banyak kerancuan yang mengacaukan pikiran orang-orang berilmu. Idza rumta al-uluma bi ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratal mustaqimi wa taltabisu al-umuru 'alaika hatta tasira adalla min tuma al-hakimi. Jika engkau ingin meraih ilmu tanpa berguru, niscaya engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Berbagai perkara akan menjadi samar untukmu hingga akhirnya kau lebih sesat daripada Tuma al-Hakim. Ya. Banyak yang menyangka kalau hanya belajar dari buku bisa memberi petunjuk, menjadi orang yang cerdas menguasai ilmu. Tapi padahal orang-orang itu bodoh. Mereka tidak tahu dalam buku ada banyak yang mengacaukan pikiran orang berilmu. Jika kamu ingin meraih ilmu hanya tanpa berguru, kamu pikir bisa jadi orang berilmu tanpa berguru, niscaya engkau tersesat dari jalan yang lurus. Karena berbagai perkara menjadi samar. Ya, samar untukmu, kamu tidak terlalu paham, lalu kemudian nggak punya guru, memahami sendiri, maka kamu bisa menjadi lebih sesat daripada orang yang namanya Tuma al-Hakim. Siapa itu Tuma al-Hakim? Ada di catatan kaki.
Konon, Tuma al-Hakim adalah orang bodoh yang menggali ilmu dengan membaca buku. Dia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya menikah tanpa mahar dengan alasan sedekah. Dia salah membaca hadis Habatus Sauda atau jintan hitam adalah obat segala penyakit, terbaca oleh matanya Hayatus Sauda alias ular hitam, sehingga dia menjadikan ular itu sebagai obat. Sampai-sampai ada yang membuat syair, jika keledai Tuma bisa bicara, mungkin dia minta untuk menunggangi Tuma. Karena keledai itu jahil basit atau bodoh biasa, sedangkan Tuma jahil murakkab atau bodoh tapi tidak sadar dia bodoh. Ada orang bikin syair tentang Tuma. Syairnya adalah, andai keledainya Tuma bisa bicara, maka dia akan minta, dialah yang menunggangi Tuma, bukan Tuma yang menunggangi dia. Karena bagi si keledai, aku ini jahil, namanya jahil basit. Apa itu jahil basit? Bodoh sadar bodoh. Sedangkan Tuma ini jahil murakkab, bodoh tidak sadar bodoh. Ya. Sampai sini dulu. Kalau dilanjutkan, masih ada 4 menit sebenarnya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ini saja. Insyaallah kita lanjutkan besok. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.